Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adi Membumi, seorang tabib tradisional dan seorang praktisi kesehatan alternatif dan holistik yang sudah praktek kurang lebih 10 tahun dan sudah melayani 25.000 pasien. Dan sebagai seorang tabib, saya mempercayai bahwasannya tubuh manusia itu saling berhubungan. Ya, antara kesehatan fisik, kemudian kesehatan jiwa, kemudian bagaimana caranya mereka itu mengontrol diri dia. Nah, teman-teman semuanya, untuk kita bisa hidup lebih bahagia dan lebih sejahtera, kita harus memahami bahwasanya apa? Kita itu harus hidup dengan penuh kesadaran dan harus hidup dengan penuh keseimbangan. Salah satunya adalah keseimbangan secara holistik, teman-teman semuanya. Holistik ini maksudnya keseluruhan, teman-teman, dan menyeluruh. Nah, yang paling kita pahami dan yang harus kita jaga adalah kita wajib menjaga kesehatan holistik. Yang paling penting itu ada 5 hal, teman-teman. Yang pertama adalah aspek kesejahteraan ataupun keseimbangan spiritualitas kita. Kemudian yang kedua adalah keseimbangan mental kita. Yang ketiga yaitu keseimbangan fisik kita. Kemudian yang keempat adalah keseimbangan sosial kita. Dan yang kelima adalah keseimbangan lingkungan kita, teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, kenapa saya di sini mengatakan 5 hal ini, kemudian tidak ada keseimbangan finansial dan lain sebagainya. Nah, saya mau menekankan di sini bahwasanya 5 hal tadi adalah aspek ataupun keseimbangan internal, teman-teman. Yang itu mungkin akan menarik ya, keseimbangan-keseimbangan yang lain. Yaitu keseimbangan eksternal. Contohnya adalah kita merasa bahagia kalau kita punya banyak uang. Kita merasa bahagia kalau keharmonisan rumah tangga kita terjaga. Kita merasa bahagia kalau teman-teman kita banyak. Nah, oke, kita mulai dari sini. Kesehatan spiritual atau orang-orang yang menjaga kespiritualitasannya itu ibaratkan mereka itu menjaga hubungan diri dia dan kepercayaan dia terhadap kepada zat ataupun hal yang lebih besar daripada diri dia sendiri. Ya mungkin bisa kita framing atau mungkin bisa kita kotak-kotakan itu, kalau kita sebagai muslim ya kita mempercayai bahwasanya Allah akan membantu kita. Allah adalah tempat kita berpulang. Allah adalah tempat kita meminta, mengadu dan lain sebagainya. Oke, itu yang pertama. Tujuannya untuk apa, teman-teman? Tujuannya agar kita masih memiliki harapan ketika yang menurut kita, secara rasional kita, harapan itu sudah tidak ada, teman-teman semuanya. Nah, itu efek berkepanjangannya ketika kita menjaga kesehatan spiritual kita menjaga keseimbangan spiritual kita, maka kita tidak akan gampang untuk berpikir bunuh diri. Kita tidak akan berpikir untuk melakukan hal-hal yang mungkin itu tidak sesuai dengan norma negara dan mungkin norma kemanusiaan. Dalam konsep keseimbangan, kesehatan mental ini cukup berperan penting, teman-teman semuanya. Nah, karena kalau misalkan tubuh kita sehat, tapi kalau mental kita bermasalah, ya mungkin kita tidak akan bisa optimal dalam menjalani kehidupan kita. Kita tidak akan merasakan kebahagiaan ketika kita mempunyai permasalahan mental, teman-teman semuanya. Nah, hubungan antara spiritualitas terhadap kesehatan mental itu ada contohnya. Salah satunya, contoh, misalkan teman-teman nih, waktu dulu ya, berusaha atau misalkan waktu dulu mengikuti ujian dan lain sebagainya. Ketika ujian itu teman-teman tidak lolos ataupun usaha yang sudah teman-teman lakukan, kemudian hal yang dilakukan itu tidak sesuai dengan hasil yang teman-teman harapkan, ekspektasi teman-teman tidak terpenuhi, maka kesehatan spiritual ini membackup teman-teman. Kenapa? Karena ketika dunia tidak memberikan harapan, maka Tuhan, kalau kita Allah sebagai orang muslim, itu memberikan harapan kepada kita. Kita masih bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita menjaga kesehatan spiritual, maka spiritual ini akan mensupport mental kita. Setelah mental ini tersupport, setelah mental ini benar-benar baik, maka mentality kita atau kesejahteraan mental kita akan mensupport terhadap kesehatan fisik kita, teman-teman. Contohnya, teman-teman nih, ketika
teman-teman itu ingin bertemu dengan teman-teman yang lain, atau teman-teman mau bertemu dengan saudara, bertemu dengan rekan-rekan, mungkin berangkat bekerja. Ketika teman-teman tidak memiliki kesehatan fisik yang cukup, maka kegiatan kita dalam sehari-hari itu akan bermasalah, teman-teman. Nah, setelah kita menjaga kesehatan fisik kita, maka kita wajib ya dan harus menjaga kesehatan sosial kita. Sosial ini maksudnya apa? Maksudnya kita berhubungan dengan tetangga, berhubungan dengan mungkin kerabat, berhubungan dengan keluarga, berkomunikasi dengan teman-teman kantor, berkomunikasi dengan orang-orang luar di luar sana. Ketika kita tidak menjaga keseimbangan sosial kita tidak memiliki kemampuan bagaimana kita mengontrol kalimat yang kita keluarkan. Kita tidak punya kemampuan untuk bagaimana cara kita mengontrol diri kita untuk bertemu dengan orang. Maka kesejahteraan sosial ini juga akan bermasalah, teman-teman. Setelah kita menjaga kesehatan sosial kita, maka kesehatan sosial kita ini akan mensupport daripada kesehatan lingkungan kita, teman-teman. Nah, maksudnya kesehatan lingkungan ini apa? Contohnya, seperti apa yang kita pakai, kemudian apa yang kita lihat, bagaimana kebersihan lingkungan kita, bagaimana kebersihan daripada badan kita. Nah, itu berhubungan sekali, teman-teman semuanya. Maka dari itu, konsep keseimbangan ini ada 5 hal yang wajib kita jaga dan wajib kita rawat. Spiritualitas, mental, fisik, sosial, dan lingkungan. Jadi 5 hal tadi itulah hal yang penting sekali yang sampai saat ini, sampai detik ini saya gunakan sebagai cara saya mentreatment pasien-pasien saya ataupun cara saya memberikan sudut pandang baru kepada pasien-pasien saya agar pasien-pasien saya atau klien-klien saya bisa hidup lebih seimbang dan hidup lebih sejahtera. Bebas asam lambung, aktivitas lancar kembali.